Halo teman-teman, hari ini saya ingin bahas 6 hal yang membuat Sony Xperia XZ2 Compact menjadi HP yang sangat layak dibeli di tahun 2021 ini, bahkan untuk tahun depan, tahun 2022. Sebagai informasi bahwa Sony Xperia XZ2 Compact ini di-launching pada tahun 2018 ya, dan ini adalah salah satu HP flagshipnya Sony. Memang dia memiliki bentuk yang unik yaitu compact. Dan pada waktu pertama kali diluncurkan, dia memiliki harga 10 jutaan untuk harga di Indonesia. Nah, sedangkan Sony XZ2 yang biasa itu memiliki harga sekitar 13 jutaan. Jadi memang ini HP flagship Sony yang cukup mahal pada waktu itu dengan harga yang ya 10 jutaan ya. Mungkin kalau saya nggak akan beli karena mahal banget. Mending beli motor ya. Oke, tapi tidak masalah karena sekarang harganya sudah murah banget. 1.300.000-an kita sudah bisa beli Sony XZ2 Compact HP flagship Sony. Nah, kenapa ini layak dibeli? Ada 6 alasan. Yang pertama adalah dari bentuknya. Ya, bentuknya ini compact. Nah, seperti kita tahu bahwa vendor handphone sekarang rata-rata mereka memproduksi handphone dengan ukuran yang besar. Minimal layarnya 6 in, bahkan lebih. Bahkan ada beberapa yang ukurannya sampai 7 in ya. Saya pernah lihat yang Infinix berapa itu ukurannya 6,9 kalau nggak salah, 6,9 in. Hampir 7 in. Itu kalau zaman dulu itu saya udah beli tablet itu dengan ukuran 7 in ya. Itu sudah hitungannya tablet. Nah, sekarang bahkan ada handphone yang 7, sekian in. Nah, orang sebutnya tablet ya. Ya, sekarang orang lebih suka beli handphone yang besar dan vendor HP pun juga menyediakan handphone yang besar. Sementara Sony XZ2 Compact ini dia ukuran layarnya hanya 5 in. Dengan ukuran layar yang mungil seperti ini, maka ini gampang digenggam. Kemudian mudah dioperasikan dengan satu tangan. Jadi pakai satu jari bisa ya, pakai satu jempol begitu bisa. Dan yang berikutnya dia juga mudah dibawa kemana-mana. Dia bisa dimasukkan ke saku dengan gampang, saku baju maupun saku celana. Dan untuk cewek-cewek dia bisa juga dimasukkan ke dalam dompet. Jadi ini sangat ringkas, compact, dan itu jadi nilai plus. Karena compact juga, jadi orang yang lihat pun pasti akan lihat bahwa ini adalah handphone yang unik ya. Jadi bisa menarik perhatian. Kita nggak akan malu gunakan handphone ini karena memang kelihatan cakep, elegan. Kelihatan HP mahal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi layarnya. Ya, walaupun layarnya kecil, tapi ini sudah 4K. Jadi layarnya tajam banget. Bahkan untuk layarnya karena dia sudah ada X-Reality Engine dan Triluminos display-nya, gambar yang dihasilkan pun betul-betul jadi gambar yang tajam dan natural. Kita bisa lihat ya di misalnya kita mau lihat pakai YouTube, kita lihat di YouTube ya. Yap, di YouTube video 4K no copyright seperti biasa. Kita akan buka yang ini, keren ini. Oke, ini resolusinya sudah otomatis ya 21 sorry. Resolusinya kita bikin yang tinggi aja. Kita bikin yang 2160p. Jadi biar tajam sekalian gambarnya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa gambarnya ini tajam sekali. Bahkan kalau kita lihat dari samping pun, dari angle yang berbeda, dia masih kelihatan ya. Gambarnya kelihatan. Jadi ini menunjukkan bahwa memang kualitas layarnya cakep banget. Kemudian layar dari Sony XZ2 Compact ini juga sudah dilengkapi dengan perlindungan Gorilla Glass 5. Jadi jangan khawatir walaupun nggak pakai anti gores, dia nggak gampang tergores. Tapi saya selalu sarankan bahwa setiap kali kita beli handphone, apalagi handphone yang bagus, yang mahal, jangan lupa pasang anti gores. Bahkan HP yang murah pun kalau bisa pasang anti gores, tempered glass ya. Kenapa? Karena kalau jatuh-jatuh yang pecah tempered glassnya, bukan LCD-nya. Jadi sayang kalau sampai pecah LCD-nya. Oke, gambarnya cakep banget. Beda dengan ini ya, dengan apa? Layar AMOLED. Kalau layar AMOLED itu memang dia tajam, tapi kadang-kadang terlalu tajam ya. Jadi kayak warnanya ada beberapa yang berlebihan. Tapi yang ini Sony XZ2 Compact ini warnanya natural. Ya, pasti dengan layar yang walaupun kecil tapi tajam, kita bisa tetap nyaman kok nonton film di handphone ini.
Oke, itu kelebihan yang kedua ya. Kelebihan yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa ini masih worth it adalah dari segi audionya. Ya, Sony XZ2 Compact ini memiliki audio stereo, jadi atas dan bawah, dan ini menghasilkan suara yang bagus banget. Kita mau coba ya. Kita mau coba pakai tes music full bass. Kita mau coba yang ini boleh. Ya, teman-teman bisa dengarkan sendiri ya bahwa suaranya walaupun ini handphonenya kecil tapi wah menggelegar ya. Ini kalau saya setel di rumah ini ya dengan volume maksimal, dia jangkauannya bisa hampir 1 RT denger, tapi tengah malam ya, tengah malam itu wah bisa kenceng banget suaranya sampai kemana-mana. Bisa bangunin tangga malah. Jadi saya nggak pernah setel sampai maksimal di tengah malam ya, karena orang udah pada tidur biasanya. Takut ganggu. Jadi emang ini suaranya kenceng banget. Ya Sony emang biasa terkenal dengan kualitas audio yang bagus ya. Ya itu kelebihan yang ketiga. Alasan yang ketiga kenapa Sony ini XZ2 Compact ini masih layak dibeli ya. Nah kemudian alasan berikutnya yaitu dari segi performa. Performanya Sony XZ2 Compact ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 845. Ya itu adalah chipset chipset terbaik di kelasnya pada tahun 2018. Sampai sekarang pun Snapdragon 845 ini masih menjadi chipset yang bagus ya, yang sangat bagus. Bahkan HP-HP yang sekarang pun ada yang masih menggunakan chipset ini, bahkan banyak yang di bawahnya malah. Jadi chipset 845 ini masih keren banget. Kemudian selain dengan prosesor yang kenceng, dia juga dilengkapi dengan RAM yang besar juga. RAM-nya dia adalah 4 GB ya. Jadi RAM-nya 3,9 GB atau 4 GB. Nah, ini cukup ya untuk saat ini, walaupun sekarang sudah ada yang RAM besar banget 12 GB. Tapi dengan RAM 4 GB ini kita sudah bisa mengcover semua kegiatan kita ya, mulai dari sosial media, bahkan game-game yang berat pun kita bisa jalankan dengan RAM 4 dan internal dan prosesor Snapdragon 845. Internalnya pun dia juga besar karena dia memiliki internal 64 GB. Jadi untuk zaman sekarang jangan beli yang internal yang HP dengan RAM 2 internal 16 ya, karena kalian bakalan nyesel, itu akan sangat cepat penuh. Jadi minim banget itu adalah 332, RAM 3 internal 32. Tapi kalau bisa standarnya ya RAM-nya 4 internal 64. Jadi RAM 464 itu menurut saya udah standar banget dan ini layak dipakai sampai bahkan tahun depan. Kemudian dia juga sudah Android 10. Ya, versi Androidnya sudah 10. Jadi ini cakep banget untuk saat ini. Dan dengan harga 1 jutaan ya ini sudah bagus banget ya. Nah, kita mau coba untuk main game, beberapa game. Memang bukan game yang berat banget. Nah, ini game Temple Run 2. Jadi mungkin teman-teman pernah main game ini. Dia grafiknya cukup bagus dan permainannya juga cukup asik. Oke, untuk Temple Run 2 ini dia untuk apa? Untuk gerakannya pakai giroskop ya. Jadi pakai handphone di kanan kiri kan begini. Kiri kanan. Dan ini smooth banget untuk main untuk main game ini. Jadi
nggak ada kendala sama sekali. Jadi ya cuma memang agak kecil aja, tapi enak dilihat kok, masih tetap masih bisa buat main karena kita butuh butuh satu jari aja untuk mainin game ini. Jadi saya rasa sih ini sudah pas banget ya. Wah, ini asik nih, kayaknya nggak mati-mati. Oke, ini untuk main game Temple Run ini jelas dilibas dengan sangat mudah. Nah, sekarang kita mau coba game yang kedua, yaitu CSR Racing 2. Ini juga sebenarnya bukan game yang berat ya. Tapi game ini punya grafik yang bagus banget. Jadi grafiknya keren banget. Dan ini saya download versi APK-nya, modnya. eh 3 giga besarnya. Kalau kita download di Google Play Store juga sekitar sekitar 3 gigaan. Nah, saya download yang APK-nya biar saya bisa pindah-pindah ke HP yang lain juga. Dan untuk main game ini, eh, CSR2 ini nggak ada kendala yang berarti. Ini smooth banget dan layarnya juga cakep. Jadi betul-betul grafiknya kelihatan banget keren. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ini grafiknya wow keren banget. Dan di Exit 2 Compact ini jadi betul-betul kelihatan cakep. Ya, oke ya. Jadi untuk game yang lain teman-teman mungkin bisa lihat di YouTube ya. Ada banyak gamer yang menggunakan eh, Sonic C2 Compact ini untuk main game berat, misalnya PUBG dan sebagainya. Dan ini masih sangat layak dipakai untuk itu. Oke, itu tadi yang keempat ya. Dan yang sekarang alasan yang kelima kenapa ini masih worth it banget adalah dari segi kameranya. Ya, kamera Sony XZ2 Compact ini walaupun dia masih single kamera ya, tapi jangan diragukan kualitas kamera Sony ini luar biasa ya. Bahkan dibandingkan dengan HP-HP sekarang yang mungkin dual kamera atau 3 atau 4 kamera yang low end, ini masih jauh lebih baik daripada mereka. Nah, dia memiliki resolusi 19 megapiksel dan untuk videonya dia, kalau kita lihat settingannya, dia sudah ukurannya ada sampai 4K. Dan dia 4K ini memiliki pelacak objek. Jadi dia bisa autofokusnya terus-menerus selama pengambilan gambar, video, dan dia juga punya steady shoot. Jadi videonya akan tenang ya, tidak berguncang ya. Kita akan coba ya lihat hasilnya. Ini saya sudah ada hasilnya di HP ini. Oke, ini biar lebih mantap. Ini posisinya akan saya dekatkan seperti ini. Jadi nanti sorry. Pakai apa ya? Pakai ini. Ini videonya Full HD, kemudian steady shootnya aktif. Ini kondisi siang hari ya, jadi gambarnya bisa kalian lihat bening banget. Dan ini saya akan pakai untuk berjalan. Kita lihat apakah memang videonya steady atau tidak. Ini kondisi saya berjalan kaki biasa. Dan saya akan coba untuk berlari. Sekarang saya akan berlari. Oke. Dan sekarang saya akan coba untuk kamera depannya. Oke, itu tadi saya pakai tangan ya, jadi saya pegang pakai tangan gitu, nggak pakai gimbal. Dan kan saya nggak punya gimbal emang. Ini kamera depan. Oke, ini untuk kamera depannya. Saya posisi berjalan. Dan
Saya akan coba berlari. Oke, untuk kamera depannya bagus juga ya. Kalau waktu kamera depan itu saya pakai tripod karena saya takut jatuh ya, karena pakai satu tangan dan dia cukup licin. Oke, jadi kalau kita lihat hasil videonya bagus ya. Dia steady. Jadi untuk teman-teman yang ingin bikin video untuk di YouTube dengan modal handphone pakai XZ2 Compact ini sudah cukup banget. Nah, kita mau lihat autofokusnya. Coba untuk autofokusnya ya. Ini posisi antara anjing dengan walkie-talkie-nya sama ya. Jadi kalian bisa baca tulisannya. Dan sekarang akan pindah ke fokus anjingnya. Oke, ini fokus ke anjingnya dan walkie-talkie-nya jadi blur. Sekarang kita balik lagi dan mereka jadi sama-sama lagi. Kita coba yang ini yang maju. Oke, walkie-talkie-nya aman dan anjingnya yang blur. Kita balik. Sekarang dua-duanya kelihatan jelas ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk autofokusnya dia smooth banget. Dia smooth ya. Jadi untuk content creator untuk bikin video-video vlog pakai HP ini sudah worth it banget. Oke, itu dia ya. Untuk autofokusnya juga dia keren banget. Jadi jangan khawatir, ambil video pakai handphone ini worth it. Dan memang saat ini video yang HP yang saya gunakan untuk ngambil video ini adalah pakai XZ2 Compact juga. Jadi untuk video ini nanti yang saya upload pakai XZ2 Compact. Jadi teman-teman bisa bandingkan nanti ya. Oh ya, untuk audionya, mikrofonnya dia sensitif banget. Kalau teman-teman tadi lihat saya pakai helm dan saya bicara, suaranya masih masuk dengan jelas ya di handphone ini. Jadi untuk kamera video, kemudian mikrofonnya dia cakep banget. Dia masih sangat bagus untuk dibeli di tahun ini dan tahun depan. Nah, kemudian alasan yang keenam kenapa HP ini masih layak dibeli untuk tahun ini dan tahun depan adalah karena dia IP68. Jadi jarang banget kita dapat HP yang punya fitur IP68. Kalaupun ada mungkin itu harganya bisa mahal banget ya, bisa di atas 3 jutaan. Kalau di bawah 3 juta kayaknya jarang banget deh yang ada IP68-nya. Apalagi yang di bawah 2 juta, aduh jarang banget, paling anti percikan aja IP58 kah atau 54. Kayak Xiaomi Redmi 8A Pro itu ya, dia anti percikan air tapi nggak anti air. Jadi kalau dipakai untuk nyelam ya udah pasti mati. Nah, sementara Xperia XZ2 Compact ini dia bisa dipakai menyelam selama selama 30 menit sedalam 1,5 meter. Jadi selama kita pastikan bahwa pressure-nya masih naik ya, IP68-nya masih berfungsi, maka dia masih bisa dipakai untuk menyelam. Ya, ini penting karena kalau kayak sekarang ini musim hujan, jadi kalau kita pakai untuk hujan-hujanan, kita nggak akan takut HP-nya mati. Atau kalau misalnya kalian ke kamar mandi sambil boker, kalian sambil baca berita, atau sambil belajar, atau sambil riset, kalian nggak khawatir kalau nggak sengaja HP-nya masuk ke bak mandi. Jadi, ya ini yang bikin handphone ini masih sangat layak dibeli, baik untuk tahun ini maupun tahun depan. Nah, itu dia teman-teman. Kalian semoga bermanfaat ya video ini dan semoga kalian suka. Dan sebagai informasi saat ini harganya 1 jutaan, 1.300.000-an. Jadi masih sangat terjangkau untuk dibeli. Terima kasih sudah nonton video ini.